Bab 11, Cindy bergabung dengan perusahaan bintang. Kamu? Cindy sangat terkejut. Benar? Apakah tadi kamu tidak melihatnya? Aku marah sewaktu melihat Kevin melamarmu, kata Derek. Aku memang melihatnya. Tapi apakah pemutusan kerjasama perusahaan bintang dengan keluarga mereka ada hubungannya dengan dia menyinggungmu? Kata Cindy. Sebenarnya, aku adalah direktur baru perusahaan bintang, kata Derek dengan serius. Lelucon apa ini? Semalam kamu menjadi Jenderal Derek. Hari ini kamu mengatakan bahwa kamu adalah direktur perusahaan bintang. Apakah kamu akan mati kalau tidak membual? Kamu hanya bisa bicara omong kosong dengan ekspresi yang begitu serius. Tentu saja, Cindy tidak percaya bahwa ini adalah fakta yang sesungguhnya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Derek terdiam. Wanita selalu seperti ini. Mereka mudah percaya ketika mendengar kebohongan, tapi malah tidak percaya sewaktu mendengar yang sebenarnya. Namun, Derek sudah memprediksi kalau Cindy tidak akan percaya, jadi dia mengatakan yang sejujurnya. Jika tidak, maka Cindy akan menyalahkan Derek karena telah berbohong padanya ketika dia mengetahui kebenarannya kelak. Sekarang, dia telah memberitahu Cindy akan fakta yang sesungguhnya, mau percaya atau tidak, semua adalah urusan Cindy sendiri. Cindy tidak bisa menyalahkan Derek karena tidak memberitahukannya ketika dia mengetahui kebenarannya nanti. Jangan bicarakan ini dulu. Aku mendapatkan sebuah berita besar sewaktu aku keluar jalan-jalan tadi, kata Derek. Berita apa? Tanya Cindy. Perusahaan bintang memberhentikan manajer pengembangan proyek hari ini dan mulai mencari manajer pengembangan proyek baru. Bukankah kamu mengatakan akan mencari pekerjaan tadi pagi? Ini adalah kesempatan bagus, lebih baik kamu melamar untuk posisi itu, kata Derek. Aku juga sudah mendengarnya tadi, tapi perusahaan bintang merekrut manajer departemen pengembangan proyek secara terbuka, pasti akan ada banyak orang hebat yang melamar. Persaingan akan sangat ketat dan aku tidak percaya diri, kata Cindy. Tidak apa-apa. Jangan lupa kalau kamu adalah mahasiswa berprestasi yang lulus dari universitas terkenal. Selain itu, kamu juga punya pengalaman manajemen selama bertahun-tahun di perusahaan keluarga Chu. Kamu harus lebih percaya diri. Bagaimana kamu bisa tahu jika tidak mencobanya? Kata Derek menyemangati Cindy. Meskipun seperti itu, tapi perusahaan bintang adalah perusahaan besar yang terkenal. Banyak orang yang mengincar posisi manajer departemen pengembangan proyek dan juga ada banyak orang yang lebih hebat dariku. Cindy masih tidak terlalu percaya diri. Sebenarnya aku kenal dengan direktur baru perusahaan bintang dan aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Derek hanya bisa membuat alasan ini ketika melihat Cindy tidak berani pergi. Apa? Semua orang di kota selatan tidak tahu siapa direktur baru perusahaan bintang. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Cindy terkejut. Karena dia adalah rekan seperjuanganku, teman sehidup semati, kata Derek. Apakah seorang tentara punya uang sebanyak itu hingga bisa membeli perusahaan bintang? Cindy merasa sangat kaget. Apa boleh buat, latar belakang keluarganya bagus, dan dia merupakan anak orang yang sangat kaya. Setelah pensiun, dia kembali ke rumah dan mewarisi kekayaan keluarganya yang bernilai triliunan. Selain itu, dia adalah orang yang tidak sombong, dan dia tidak ingin orang-orang mengetahui identitasnya, kata Derek. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu? Cindy tidak percaya kalau Derek punya rekan seperjuangan yang begitu kaya. Bisa dipercaya atau tidak, kamu bisa mengetahuinya jika kamu mencobanya. Kamu tidak akan rugi meskipun tidak diterima, kata Derek. Baiklah, aku akan pergi mencobanya nanti. Aku akan membunuhmu jika kamu berani membohongiku. Cindy merasa apa yang dikatakan Derek masuk akal. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi mencobanya. Sekarang sudah hampir tengah hari dan sudah hampir istirahat siang. Kita pergi sore nanti setelah makan siang, kata Derek. Baik, kalau begitu,
kamu cepat masak, kata Cindy. Keluarga Chu mengadakan pertemuan keluarga. Satu persatu menghela napas karena kontrak yang baru saja ditandatangani kemarin dihentikan oleh perusahaan bintang hari ini. Perasaan pasang surut seperti ini, seperti dijatuhkan dari langit ke dasar lembah, benar-benar membuat orang merasa tidak senang. Kenapa bisa seperti ini? Kontrak yang telah ditandatangani akan segera hilang. Hais! Siapa sebenarnya direktur baru perusahaan bintang ini? Kenapa begitu dia menjabat, dia langsung menghentikan kerjasama dengan keluarga Chu? Aku dengar Bob Chen, manajer pengembangan proyek perusahaan bintang diberhentikan karena menandatangani kontrak dengan keluarga Chu. Sebenarnya ada apa ini? Alasan utama Bob dipecat adalah karena Dex Chen, keponakan Bob Chen, sudah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya disinggung. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Chu. Kita hanya ikut terserat saja. Kerjasama dengan keluarga Song juga dihentikan. Alasannya karena tuan muda Song menyinggung seseorang. Siapa sebenarnya orang ini? Orang yang mereka singgung, mungkin saja direktur baru perusahaan bintang atau temannya. Sekumpulan orang ini saling berspekulasi, menganalisa berbagai macam kemungkinan, dan menyuarakan pendapat mereka. Nasi sudah menjadi bubur, tidak ada gunanya menghela napas seperti itu. Aku dengar direktur baru perusahaan bintang sedang merekrut manajer departemen pengembangan proyek lagi. Selama orang-orang dari keluarga Chu bisa melamar posisi ini, kedepannya kita tidak perlu khawatir lagi dengan masalah proyek, kata Nyonya Besar Chu. Nenek benar, banyak orang berbakat di keluarga Chu. Setelah ini, kita semua akan mencoba untuk melamar di perusahaan bintang, kata Vivi. Masuk akal, aku juga akan pergi nanti, ucap Fiery Chu. Baik, aku menaruh harapan kepada kalian dua bersaudara. Orang yang bisa masuk ke perusahaan bintang adalah pahlawan bagi keluarga Chu. Apakah keluarga Chu bisa menjadi keluarga kelas atas atau tidak? Semuanya tergantung pada kalian, kata Nyonya Besar Chu. Pada saat yang sama, keluarga Chen dan keluarga Song juga mengadakan pertemuan keluarga darurat untuk membahas tindakan yang akan dilakukan. Dex Chen menyebabkan pamannya, Bob Chen, dipecat karena dia telah menyinggung seseorang. Keluarga mereka sudah kehilangan semua kerjasama dengan perusahaan bintang. Dalam pertemuan keluarga ini, Dex dimarahi habis-habisan oleh para tetua. Dia merasa teraniaya, karena selain sedikit masalah dengan Derek, dia merasa tidak menyinggung siapapun. Apa yang dialami Kevin Song, hampir sama dengan yang dialami oleh Dex. Kevin Song juga dimarahi dalam pertemuan keluarga Song. Dia menyebabkan keluarga Song menderita kerugian lebih dari 1 triliun karena telah menyinggung seseorang. Pada akhirnya, keluarga Chen dan keluarga Song juga melakukan apa yang akan dilakukan keluarga Chu. Mereka memutuskan untuk mengirim orang berbakat dari keluarga mereka pergi ke perusahaan bintang dan melamar sebagai manajer departemen pengembangan proyek. Sore hari, Cindy menyiapkan sebuah resume dan pergi melamar ke perusahaan bintang bersama Derek. Ketika mereka tiba di lokasi perekrutan perusahaan bintang, sudah ada banyak orang yang berkumpul di sana. Orang-orang berbakat ini datang demi melamar posisi manajer pengembangan proyek. Vivi dan Fiery, dua bersaudara ini juga ada di antara mereka. Cindy menjadi gugup lagi ketika melihat ada begitu banyak saingan. Terlalu sulit untuk bisa menonjol di antara begitu banyak orang. Apakah direktur rekan seperjuanganmu itu hanya sekedar bermain-main denganmu? Tanya Cindy kepada Derek dengan khawatir. Tidak perlu khawatir, aku adalah teman sehidup sematinya. Semuanya sudah diputuskan, dan dia hanya akan merekrutmu, ujar Derek dengan percaya diri. Cindy memilih untuk mempercayainya lagi ketika melihat Derek begitu percaya diri. Melissa Shen, manajer umum perusahaan bintang, melakukan wawancara secara langsung dalam proses perekrutan ini. Derek sudah memutuskan hanya akan merekrut Cindy, tapi karena dia tidak bisa memberitahukan hal ini kepada anak buahnya, maka dia turun tangan sendiri.
Karena banyak orang yang datang dan Melissa Shen tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu, maka dia langsung menyuruh orang yang datang melamar pergi, ketika mengetahui orang itu bukan Cindy. Rivi dan Fei Chu juga langsung ditolak oleh Melissa Shen begitu masuk. Perekrutan kali ini hanya formalitas saja. Melissa Shen sedang menunggu Cindy, tapi tidak bisa langsung meminta Cindy masuk. Rivi dan Fei Chu bertemu dengan Cindy ketika mereka keluar. Kakak, kamu juga datang melamar ya? Aku sarankan kamu pulang saja, tidak perlu pergi melamar. Mereka langsung mengusir kami ketika melihat kami adalah anggota keluarga Chu, kata Ferry. Jangan menggoyahkan tekad kakakmu. Menurut ramalanku, kakakmu akan berhasil, kata Derek sengaja berpura-pura serius. Kamu memainkan trik ini lagi. Aku tidak percaya kalau perhitunganmu begitu hebat, kata Vivi dengan emosi. Paman Dex dipecat setelah Derek meramalkannya hari ini. Kamu harus ingat dengan apa yang kamu katakan semalam. Ketika kakakmu menjabat sebagai manajer pengembangan proyek perusahaan bintang, jangan datang memohon kepadanya, ujar Derek. Haha, hanya anjing yang akan memohon kepada kalian. Sudah begitu sombong, walaupun belum berhasil melamar, ucap Vivi. Baik, kamu punya pendirian yang teguh. Kita tunggu dan lihat saja nanti, kata Derek. Setelah beberapa saat, akhirnya giliran Cindy untuk wawancara. Cindy berjalan masuk dengan cemas. Karena Cindy adalah wanita tercantik di kota selatan, maka Melissa Shen langsung bisa mengenalinya. Setelah melihat nama di resume dan memastikan bahwa dirinya tidak salah, Melissa Shen berkata, Nona Chu, kriteriamu memenuhi persyaratan kami dan aku memutuskan untuk merekrutmu. Jika tidak ada masalah, maka silakan isi formulir perekrutan ini, lalu kamu akan langsung menjadi manajer Departemen Pengembangan Proyek Perusahaan Bintang. Jadi, aku sudah diterima begitu saja. Cindy tidak bisa percaya. Melissa Shen tidak menanyakan apa-apa. Dia bahkan belum selesai melihat resume Cindy, tapi sudah memutuskan untuk merekrutnya. Rasanya seperti memenangkan undian besar. Apakah direktur baru perusahaan bintang benar-benar rekan seperjuangan Derek, dan Derek benar-benar sudah membuat kesepakatan dengannya terlebih dahulu?